Halo, SASF, selamat sore. Dimanapun kalian berada, kiranya Tuhan memberkati kalian. Ya, Ibu mau tanya, apakah kalian punya persiapan sudah habis atau belum, terutama makanan? Ibu punya makanan sudah hampir, stoknya sudah hampir habis ya. Tetapi masih ada pasar yang dibuka ya. Terus ibu nggak perlu masak, tapi ada cici yang masak ya. Terus tisu beralkohol, tisu basah beralkohol ya. Apakah masih ada kalian? Atau tisu biasa? Apakah stoknya masih ada? Ya. Nah, sekarang mandi, cuci tangan. Ya, pakai ini. Apakah masih ada? Ya. Udah tinggal sedikit ya, sudah mau habis. Terus apa hubungannya sama kita hari ini? Ibu mau tanya, ada nggak sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, tapi dia akan habis? Sesuatu yang tidak dipakai, tidak digunakan, atau tidak digunakan, dia tetap akan habis. Dipakai atau tidak dipakai, dia tetap akan habis. Ada nggak? Apa itu namanya? Ya, adalah waktu. Ya, waktu itu dipakai ataupun tidak dipakai, dia akan tetap habis. Ya. Bicara soal waktu pada hari ini, Ibu hari yang ke-12 ya. Sudah 12 hari di kamar ini, nggak keluar-keluar. Ya puji Tuhan, ada cici yang baik hati yang masakin. Terus kemudian selama 12 hari ada buat ini ya, kaos stay at home ya. Ya puji Tuhan, ada kegiatan-kegiatan yang tidak bikin boring ya. Dan memang harus tidur 8 jam. Biasanya ibu tidur tidak 8 jam. Nah, kita bicarakan tentang waktu pada hari ini ya. Di dalam kolong langit ini tidak ada yang sifatnya itu kekal. Hanya semuanya itu waktu, semuanya ada waktunya ya. Jadi pada hari ini, sebelum waktu kita membeberkan akan firman Tuhan, kita sama-sama akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada sore hari ini. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Waktu di mana Tuhan sudah memberkati kami. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan terus menyertai kami. Dan sekarang kami akan melihat dan mengoreksi, dan kami juga akan melihat akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan yang kami selidiki biarlah boleh menjadi pedoman bagian hidup kami. Dan kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan melihat firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 13. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 1 sampai 13 ya. Pengkhotbah ini adalah, kalau Inggrisnya Ecclesiastes, atau di dalam bahasa Ibraninya ini Kohelet. Kohelet ini merupakan satu kumpulan ya. Jadi satu kumpulan tulisan-tulisan ya. Ibu akan baca, kalian juga akan mendengar, dan juga kalian bisa sambil bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir,
ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakan dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia itu tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. 13 ayat sampai 13 ya. Dan kita tahu bahwa tulisan ini adalah ditulis oleh seorang yang disebut sebagai anak daripada raja, ya, anak raja. Jadi anak raja ini akhirnya menjadi raja, dan dia pada saat menjadi raja dia memimpin, dia memerintah sampai 39 tahun, ya. Jadi 39 tahun dia memerintah sebagai raja. Tentunya bukan waktu yang singkat 39 tahun ini untuk memerintah sebagai sebuah negara. Dan pada saat dia menuliskan akan pengkhotbah ini, dan kemungkinan besar ini adalah hari-hari terakhir mungkin, ya. Karena tulisannya ini adalah pengalaman-pengalaman selama dia hidup, ya. Pengalamannya itu sangat luar biasa yang kita lihat. Dan kita melihat di sini, dan saya memberikan tema ini sesuai dengan daripada tema yang ada di dalam Alkitab ini. Segala sesuatu ada waktunya, ya. Jadi everything has its time, ya. Segala sesuatu ada waktunya. Apa aja sih yang ada waktunya, ya? Jadi yang pertama itu adalah semua kegiatan. Semua kegiatan itu ada waktunya. Semua kegiatan, semua pekerjaan, sesuatu yang kita lakukan ada waktunya. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8 itu tentang A dan B, A dan B, A dan B. Ayat yang ke-2 dan ke-8 misalnya lahir dan meninggal, ya, ada waktunya. Menanam, mencabut, ya. Membunuh, menyembuhkan. Merombak, membangun, ya. Menangis, tertawa. Meratap, menari. Membuang batu dan mengumpulkan batu. Memeluk dan tahan untuk memeluk. Mencari dan membiarkan rugi. Menyimpan dan membuang. Merobek dan menjahit. Berdiam dan berbicara. Mengasihi dan membenci. Perang dan damai. Yang tertulis di sini ada 28 poin, ya. 28 jenis, ya. Itu semuanya sementara. Apa sih ini?
ada beberapa yang kadang-kadang kita tidak mengerti, ya. Misalnya membunuh, serem banget gitu ya. Membunuh ada waktunya. Membunuh di sini kalau kita selidikin itu bukan membunuh kita membunuh beneran, tetapi mendisiplin, ya. Mendisiplin. Sebab selanjutnya dikatakan membunuh dan menyembuhkan. Habis membunuh bagaimana menyembuhkan, ya. Jadi mendisiplin seseorang, mendisiplin itu bisa dengan hajaran, ya, dengan pukulan atau dengan apa. Setelah itu disembuhkan, ya. Lalu kemudian ada juga yang tentang yang hal yang ketujuh, yaitu membuang batu dan mengumpulkan batu. Apa maksudnya ini, ya? Membuang batu dan mengumpulkan batu. Ini adalah satu kegiatan manusia, ya. Yaitu dimana seperti seorang yang sudah married, ya, itu adalah artinya making love, ya. Jadi ada orang yang harus ada waktunya untuk making love, ada waktunya untuk menahan tidak melakukan making love. Dan ayat yang ke-13, ayat 13, hal yang ke-13, mengasihi dan membenci, ya. Membenci di sini artinya juga adalah bukan membenci sesuatu yang benar-benar apa yang kita katakan itu membenci, tetapi adalah untuk menahan mengasihi, maksudnya seperti itu. Dan teman-teman sekalian, dari hal seperti ini, ya, kita semua kegiatan ataupun pekerjaan tidak ada yang tetap, ya, tidak ada yang tetap, semua ada waktunya. Tidak ada yang bisa dipegang, ya, di dalam dunia ini tidak ada yang bisa dipegang. Jadi kadang-kadang ngeri juga kalau sesuatu kita sudah percaya, sudah yakin gitu dengan orang ini, terus tapi firman Tuhan katakan segala sesuatu tidak bisa dipercaya, ya. Tidak bisa dipegang. Ini sesuatu adalah hal yang mengerikan sesungguhnya kalau kita hidup di dalam dunia ini, karena kita hidup bermasyarakat, kita bertemu dengan orang-orang, ya. Ini sangat mengerikan jika kita segala sesuatu tidak bisa dipegang. Misalnya orang yang kita percaya tiba-tiba besok akan berlain, hatinya berubah begitu, ya. Dan semua memang bisa berubah, ya. Hati manusia bisa berubah. Cinta juga bisa berubah. Makanya tidak heran jikalau dia sekarang cinta, besok sudah tidak cinta lagi. Ya, memang pada dasarnya manusia itu ada perubahan-perubahan, ya. Jadi kita akan lihat nanti sesungguhnya ada yang tidak berubah, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah sesuatu yang mengerikan, tetapi kita melihat di sini adalah ini bagian yang pertama, ya. Bagian yang pertama yang saya utarakan, semua kegiatan, semua pekerjaan, semuanya itu tidak ada yang bisa dipegang, ya. Semuanya akan berlalu, semua ada waktunya, semua akan habis. Nah, tapi bagian yang kedua kita melihat di sini adalah apa saja yang akan ada waktunya, yang akan habis. Yaitu yang akan habis adalah kenikmatan. Tuhan memberikan kenikmatan kepada kita, itu juga akan habis. Apa sih kenikmatan itu? Misalnya pada saat kita makan, pada saat kita minum, itu merupakan satu kenikmatan. Dari ayat yang ke-9, ya. Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah, ya. Jadi apa untungnya? Maksudnya dengan kata lain, apa sih untungnya gitu, ya. Nah, untungnya adalah kenikmatan. Pada saat dia berjerih lelah, dia bisa menikmati akan hasil daripada jerih lelah dia. Dan dia bisa menikmati makan dan minum. Dan dia bisa bersenang-senang dengan hasil pekerjaannya, dengan jerih payahnya. Tetapi kita melihat di sini, ini pun adalah sementara, ini pun tidak kekal, ya. Nah, jadi ketidakkekalan ini ada dua hal, yang tadi pertama dan yang kedua. Sekarang adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah apa aja yang tidak kekal, yaitu semua pemberian. Jadi semua pemberian Tuhan, ya, termasuk tadi hal ada 28 hal, ya. Ada orang lahir dan meninggal. Nah, itu pemberian juga yang itu tidak kekal, ya.
Jadi hal-hal yang ada di dalam dunia ini dari ke-28 tadi, misalnya lahir, meninggal, terus menanam, mencabut, mendisiplin, merombak, menangis, ya, dan lain sebagainya, itu semuanya ada waktunya. Tetapi ada hal yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Ada yang kekal. Walaupun di tadi 28 itu tidak kekal, dan kenikmatan yang Tuhan berikan juga tidak kekal. Nah, jadi ada di sini ada yang kekal, yaitu ayat yang ke-11. Mari kita membacanya, ayat yang ke-11. Ini yang penting, ya. Ayat yang ke-11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ingat, ya, firman Tuhan ini dikatakan, Ia, Tuhan, ya, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan. Nah, Tuhan memberikan kekekalan kepada kita, ya. Manusia seringkali tidak menyadarinya, ya. Manusia tidak dapat menyelami. Kalau dalam Alkitab ditulis manusia tidak dapat menyelami, ya. Terus manusia hanya acuh tak acuh. Manusia itu seringkali masa bodoh. Manusia seringkali tidak tahu tentang dirinya sendiri. Makanya dikatakan tidak tahu diri, ya. Manusia hanya bersuka-suka, bersenang-senang menikmati hasil pekerjaannya, hasil kesenangan hidupnya, hasil daripada jerih payahnya sendiri. Allah sebenarnya memberikan kekekalan, ya, memberikan kekekalan kepada kita, percaya kepada Tuhan, ya. Jadi Tuhan yang memberi, Dia adalah sang pemberi kita, yaitu memberikan pekerjaan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita. Dia yang meletakkan juga kekekalan. Dia juga menaruh kekekalan dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka manusia sebenarnya pada saat dia menerima kekekalan, manusia sebenarnya ada kesadaran, ya, ada kesadaran tentang apa? Tentang waktu. Jadi kalau kita sudah menerima tentang kekekalan ini, kita sudah menyadarinya, dan kita juga memang ada kesadaran pada saat kita ada menerima kekekalan, kita ada kesadaran, ya. Jadi puji Tuhan, maka kita ada juga akan kepekaan. Jadi kalau kekekalan, ya, kalau kita sudah tahu tentang kekekalan, kita juga akan sadar. Dan kalau kita udah sadar, kita juga akan peka terhadap segala sesuatu, ya. Oleh karena itu, bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, kita sudah menerima kekekalan, percaya kepada Tuhan secara penuh. Bukan setengah-setengah, bukan seprapat, bukan 1 on, ataupun sedikit, ya, karena ada kepercayaan yang lain. Percaya kepada Tuhan 100%, percaya kepada Tuhan seanteronya hidup kita. Dia yang memberikan segala sesuatu di dalam dunia ini, di dalam kolong langit ini, bahkan dunia beserta semua isinya diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan Tuhan menaruh kekekalan di dalam hati kita. Nah, kita bersyukur, dan sebaiknya setiap kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita tahu tadi bahwa waktu itu dipakai, tidak dipakai, dia akan terus berlalu, akan terus jalan. Oleh karena itu kita berlomba-lomba dengan waktu untuk memuliakan nama Tuhan dimanapun kita berada, dan kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Jadi sekarang menjadi pertanyaan bagi kita sebagai orang yang percaya nih, ya. Jadi apa bedanya orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Toh waktunya sama-sama akan berlalu. Waktunya akan sama-sama akan hilang, ya. Jadi apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dia menyambut, ya, atau kita menyambut, ya, akan kekekalan yang sudah ditaruh di dalam hati kita. Kita tidak acuh tak acuh.
kita mengerti akan Tuhan sebagai pencipta, dan kita juga bukan hanya menyambut ya, tetapi kita juga bersyukur atas semua pemberian yang Tuhan berikan. Pemberiannya apa kepada setiap orang yang percaya? Sama pemberiannya, yaitu pekerjaan. Ya, sesuatu yang kita harus lakukan sama, dan juga kenikmatannya juga sama. Orang yang percaya dan tidak percaya menikmati sama-sama makan dan minum dan semua yang diberikan oleh Tuhan, dan mau maju ya. Jadi ini yang perbedaannya. Dia akan hidup bersama dengan Tuhan, dan dia menyadari akan semuanya ini pemberian dari Tuhan, bukan semata-mata hasil pekerjaan dia, bukan semata-mata kekuatan dia melakukan segala sesuatu. Dan sebagai orang yang percaya, dia sadar, dia tahu dan dia peka terhadap siapa pemberi, yaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bersama-sama dengan Allah Tritunggal, menciptakan manusia dan kita yang ada di dalamnya. Dan teman-teman sekalian, kita belajar untuk setia, belajar untuk taat kepada Tuhan, setia sampai Tuhan memanggil kita. Kita sudah lahir dan kita sudah hidup di dalam dunia ini, dan kita satu hari kita akan ada waktunya untuk dipanggil oleh Tuhan. Tetapi pada saat kita dipanggil sama Tuhan, kita sudah ada sesuatu yang kita bawa, yaitu dimana kita boleh dapat mengisi hidup dengan baik. Kita mengisi hidup dengan memuliakan nama Tuhan. Paling tidak pada saat sekarang ini, dalam musim corona yang pada saat ini kita mengerti Tuhan sedang bekerja, ataupun kita juga mengartikan bahwa ini waktunya Tuhan memberikan corona kepada kita. Di mana positifnya kita bisa melihat dari corona ini, dari situasi seperti ini, setiap manusia, setiap umat yang Kristen tidak Kristen, yang tidak percaya Tuhan ataupun percaya Tuhan, ya, dia kusuk kepada pencipta, dia berdoa dengan kusuk. Terutama orang-orang yang percaya pada Tuhan pada saat ini tidak bisa beribadah di dalam gereja, fisikal gereja, tetapi dia berdoa di rumah masing-masing, ibadah di rumah masing-masing. Seperti kita melakukan kebaktian secara online, ya, streaming. Dan kita melihat semua manusia pada saat ini, situasi sekarang ini membuat manusia lebih kusuk, lebih konsentrasi, lebih fokus kepada Tuhan. Yang kedua, dari situasi corona ini kita melihat bahwa manusia pada saat ini berjaga-jaga untuk kesehatan mereka, menjaga kesehatan mereka, lebih memperhatikan kesehatan dibanding yang sebelum-sebelumnya, ya. Sekarang lebih memperhatikan pakai penutup, takut ada yang muncrat pada saat kita ngomong, bicara kepada orang. Ini ada partikel-partikel yang tidak kelihatan dengan kasat mata, tetapi bisa merebak kemana-mana, apalagi ruangannya AC. Dia virus-virus dari orang yang kena sakit itu bisa kemana-mana. Oleh karena itu tetap harus stay at home, ya. Dan kita melihat di situ positifnya. Jadi menjaga kebersihan, dikit-dikit cuci tangan, ya, makanan semua juga harus bersih dan lain sebagainya, tidak sembarangan. Itu positif yang kedua. Positif yang ketiga adalah dia tidak sombong. Jadi sekarang manusia banyak yang dulu-dulunya sombong, sekarang tidak sombong, karena mungkin kematian sudah mendekat, ataupun apa, kita melihat ada orang-orang yang meninggal akibat corona seperti ini, dan itu rentan kepada kita manusia yang lemah, ya. Jadi manusia itu kalau sekarang ini seringkali kita tidak menjadi sombong lagi, ya, karena kita semuanya rentan, dan kita juga akan menghadap kepada pencipta lambat atau cepat, melalui corona ataupun nanti tidak corona, ya, Tuhan tetap akan memanggil kita. Tetapi dari sekali lagi positifnya ini kita menjadi tidak sombong, dan kita melihat di dunia sekarang ini, ya, Amerika
dengan China sekarang sudah bersahabat, saling tolong menolong begitu kan ya. Dan China bisa membantu akan beberapa negara lain. Kita juga di Indonesia juga bisa membantu rakyat-rakyat yang kecil, memberikan sembako pada saat lockdown seperti itu ya. Dan banyak bantuan-bantuan dari orang-orang yang punya duit ya, yang ada kesempatan mereka memberi, dikasih waktu untuk memberi dan membantu orang-orang yang tidak mampu pada saat mereka memang pekerjaannya sangat minim ya. Mereka misalnya tentang yang harus kerja di luar, tukang ojek online ya pada saat ini, ataupun mereka yang menjual makanan, hidupnya dari sehari-hari. Bagaimana pada saat lockdown begitu ya, duitnya dari mana ya. Jadi puji Tuhan kalau kita masih ada, walaupun terbatas, bekal kita selama lockdown kita masih ada, dan puji Tuhan. Nah itu adalah positif dari 3 hal yang Ibu bagikan ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang lain yang positif daripada kalian punya pikiran yang lain ya, mungkin kalian bisa utarakan ya. Jadi puji Tuhan pada hari ini kita belajar tentang dimana waktu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak bersama dengan Tuhan. Waktu itu akan berlalu dengan begitu saja. Waktu itu akan habis, segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan ada waktunya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, dia mendapatkan kepekaan, dia mendapatkan hati yang bersukacita. Di ayat yang 11 dikatakan apa? Adalah ini ada yang penting bagi kita ya, bahwa ayat yang ke-11 dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya ya. Pada waktunya kita akan menikmati ya. Jadi Tuhan memberikan waktu kepada kita, kita bisa menikmati apapun yang diberikan kepada Tuhan, kita bisa menikmatinya, baik yang tidak menyenangkan hati ataupun menyenangkan hati secara manusia, tapi semuanya Tuhan mempunyai tujuan kepada setiap kita. Biarlah setiap kita akan tahu akan hal ini, biarlah nama Tuhan terus boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita sehari-hari ya. Dimanapun kita berada, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home, dan jangan pergi-pergi, dan kurangi kalau mau pergi, tetap kurangi, jangan sering-sering ya. Jadi satu kali pergi langsung beli sesuatu yang untuk 2-3 hari, jangan terlalu setiap hari keluar ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami, menolong kami dalam situasi seperti ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami dan juga memberikan penghiburan. Kami berdoa pada saat ini untuk teman-teman yang dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan, stamina yang cukup bagi mereka. Dan kami juga mau berdoa untuk para pasien corona, kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka. Tuhan kasih kekuatan, kasih imun Tuhan secara ekstra buat mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan untuk semua ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati untuk setiap para dokter yang bertugas di garis depan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang saat karantin Tuhan di dalam rumah mereka, tempat mereka masing-masing. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka juga. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk orang-orang yang kekurangan pada saat ini, mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan, agar Tuhan juga yang memberkati mereka, memberikan makanan kepada mereka, memberikan gizi kepada mereka. Bapa dalam surga, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin dan Tuhan berkati akan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekali lagi untuk SISF dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Mereka berada di Indonesia atau adapun di Malaysia, di mana-mana, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus berkati untuk para alumni SISF juga yang berada di luar Malaysia, yang ada di Malaysia juga, ataupun dimanapun mereka berada, kiranya Tuhan yang sertai mereka dan berikan kekuatan bagi mereka, berikan stamina yang cukup bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa.